Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang takhrij hadis. Takhrij hadis ini ada beberapa submateri yang cukup padat ya, tapi saya mencoba menyederhanakannya menjadi beberapa konsep. Jadi ada 3 yang ingin kita capai. Pertama, Anda harus memahami tentang konsep takhrij hadis. Yang masuk di situ dirasah sanad dan dirasat matan. Nah, karena hadis ini yang harus Anda pahami, dia tersusun dari sanad dan matan gitu ya. Jadi ketika mentakhrij, ketika nanti terkait pada aspek berikutnya menghukumi hadis, maka dua-duanya harus dikaji begitu ya. Nah, di awal ini kita akan bicara tentang hadis. Harusnya Anda sudah belajar di mata kuliah sebelumnya ulumul hadis, tapi saya mengulanginya untuk sederhana bagaimana Anda punya gambaran secara global bagaimana hadis itu. Oke. Karena ini bukan materi yang baru, maka saya langsung saja ya. Oke. Hadis berasal dari kata hadasa. Hadasa itu bisa berarti terjadi dan baru. Hadasat itu berarti terjadi. Artinya hadis itu peristiwa. Boleh juga kebaruan atau baru gitu. Itu arti hadis itu. Kemudian hadis secara terminologis ya, didefinisikan menjadi semua yang disandarkan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan, perbuatan, persetujuan. Nah, ini jadi semua yang disandarkan, artinya semua yang dinisbatkan, semua yang konon berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang berasal dari Rasulullah. Nah, itu adalah semua yang berasal dari Rasul itu disebut hadis. Baik perkataan seperti qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau fa'ala kadza, buatan, melakukan seperti ini. Dengan perkataan itu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la taghdab, jangan marah, misalkan begitu ya. Contoh perbuatan adalah seperti ketika Rasul itu mandi dengan istrinya begitu ya, saling berbagi gayung gitu ya dengan istrinya gitu ya. Kemudian persetujuan itu adalah takririyah. Jadi ketika ada seorang sahabat misalkan sholat setelah wudhu 2 rakaat dan kemudian dia membenarkan itu ya sudah. Atau ketika seorang sahabat dia membaca setiap kali sholat setelah membaca Fatihah, membaca Qul Huwallah, kemudian Rasul membenarkan itu, itulah yang disebut dengan takririyah. Meskipun Rasul tidak mengikuti apa yang dilakukan sahabat tadi. Ada nanti yang menambah bahwasanya hadis ini adalah sebelum dan sesudah nubuwah. Sementara kalau sunnah itu yang setelah nubuwah. Nah, ini kriteria yang dibikin ulama. Tapi intinya kalau saya adalah semua yang disandarkan pada Nabi itu bisa hadis, bisa sunnah, bisa yang lainnya. Oke. Bahkan kriteria itu ditambah dalam kriteria sunnah ya, nanti ada sunnah yang sengaja Rasul tinggalkan gitu. Yang disebut dengan tarkiyah. Jadi meskipun sebenarnya tarkiyah itu masuk dalam persetujuan, tapi beberapa orang dia ketika berbicara sunnah, ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah, ada sunnah tarkiyah. Nah, apapun ini definisi ini, tapi yang paling pokok adalah sesuatu yang disandarkan pada Rasulullah SAW. Nah, ini yang disandarkan pada Rasulullah SAW. Atau yang sesuatu yang bersandar pada Rasulullah, atau sesuatu yang berasal dari Rasulullah, atau sesuatu yang bersumber dari Rasulullah. Artinya kalau nanti ada satu ucapan yang dia tidak bersumber dari Rasul, tapi kemudian dinisbatkan pada Rasul, itu tidak disebut hadis.
hadis maudhu misalnya, nanti di belakang kita akan bahas ya. Jadi yang disebut hadis itu yang memang bersumber, yang bersandar, yang memang berasal dari Rasul. Yang tidak dari Rasul nggak bisa disebut sebagai hadis, sunnah dan yang lain. Meskipun itu dinisbatkan ya. Tapi kalau nggak Rasul nggak ngomong ya nggak bisa. Oke, gitu ya. Ini sederhananya begitu. Sunnah tarkiyah itu misalkan Rasulullah kok nggak makan pakai sendok, padahal di zaman itu ada orang yang pakai sendok gitu ya, di Imperium Romawi dan Imperium Persia ketika mereka makan sendok. Tapi kalau Rasul nggak mencoba makan sendok, dan tidak ada satu riwayat pun Rasulullah kemudian makan pakai sendok. Nah ini namanya tarkiyah. Makanya beberapa orang kemudian makan sendok itu enggak. Nah, kemudian dipelajari, kemudian ada banyak efek enzim di tangan, akhirnya mereka tidak mau pakai sendok. Nah, Rasulullah sudah memilihkan yang terbaik buat kita. Ya begitu silahkan ya, tapi jangan sampai Anda makan tanpa sendok untuk makan soto ya, jadi nanti nggak selesai-selesai gitu. Oke. Ini biar enak dibaca. Hadis disebut juga dengan sunnah. Jadi hadis disebut juga dengan sunnah. Jadi nama lain hadis itu sunnah. Sunnah itu tradisi. Tradisi yang berasal dari Rasul. Sama nanti ya berasal dari qauliyah, fi'liyah, takririyah, dan tarkiyah. Yang sepakat ada tarkiyah ya. Tapi yang disepakati betul ya 3 itu, qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Kemudian disebut juga dengan khobar. Khobar itu berita. Dan yang keempat disebut dengan asar. Jadi kalau nanti ada asar, seperti anil asar misalkan gitu ya, kalau nggak salah karangan Syekh Tahawi gitu ya, Tahawi ya, ma'anil asar gitu ya, itu artinya adalah hadis-hadis gitu ya. Hanya saja asar bagi ulama Kufah atau lebih spesifiknya Syiah gitu ya, dikhususkan untuk riwayat yang berasal dari Kufah aja lah, daripada saya salah itu ya. Ulama Kufah dikhususkan untuk riwayat yang dari sahabat ke bawah, tabi'in, dan seterusnya. Tapi kalau hadis, sunnah, khobar itu bisa berlaku pada, kalau hadis bisa berlaku pada Rasul dan yang lainnya, kalau khobar bisa berlaku pada Rasul dan yang lainnya, kalau sunnah itu dalam kriterianya sebenarnya hanya 2, Rasul dan Khulafa Rasyidin. Nah ini kalau mau dibuat istilah, jadi Anda harus betul ya, harus perhatian betul, harus care betul dengan istilah-istilah model begini. Nah baru kalau asar ini memang ada 2 perbedaan seperti ini ya. Jadi ada yang mengatakan asar itu sama dengan hadis, artinya berlaku untuk Rasul dan bawahnya, tapi ada yang hanya membatasi di bawah Rasul saja. Oke. Ini istilah-istilah, silahkan nanti Anda pelajari lagi ya, biar Anda lebih. Saya hanya sekilas ya, karena Anda sudah belajar di Ulumul Quran harusnya. Lanjut. Hadis terbagi menjadi 4 tingkatan. Jadi ada yang mutawatir, ada yang masyhur, ada yang aziz, ada yang fard. Mutawatir itu ketika jumlahnya banyak dan tidak mungkin tersepakati bohong di antara mereka. Nah, ada ulama membuat kriteria itu minimal 10 gitu. Minimal 10. Ada yang lebih dari itu, 12 atau bahkan 40 gitu. Tapi saya pakai yang dipakai Ibnu Shalah, beliau mengatakan yang minimal 10 gitu. Jadi per masing-masing tabaqat, jadi per masing-masing generasi itu 10 riwayat, 10 perawi. Jadi Rasul ke sahabat itu 10 gitu ya. Tabi'in itu 10 juga, tabi'in 10 juga, terus bawahnya lagi juga 10 juga minimal ya. Jadi kalau masing-masing riwayat, jadi Rasul mengajarkan ke sahabat 10. Sahabat 10 ini masing-masing itu 10, jadi 10 kali 10 jadi 100. Nah bawahnya lagi itu jadi 100, jadi 100 kali 10 berarti
1000 misalkan, dan seterusnya, makin ke sini makin banyak. Itu yang disebut dengan hadis mutawatir. Gitu ya. Oke, itu disebut hadis mutawatir. Nah, kemudian yang disebut dengan hadis masyhur itu adalah antara 3 sampai 10 per tingkatan. Sementara kalau hadis aziz itu per tingkatan minimal 2. Ya, minimal 2. Sebenarnya kalau farad atau gharib itu ya, farad itu kalau masing-masing tingkatan hanya 1. Nah, ini tingkatan berdasar jumlah kuantitas atau kuantitas perawinya gitu ya. Oke, tingkatan itu dapat disederhanakan menjadi 2. Jadi secara kualitas dibagi jadi 2. 1 hadis mutawatir, 2 hadis ahad. Hadis mutawatir yang tadi per tingkatan itu 10 ke bawah gitu ya, itu disebut hadis mutawatir. Nah, kemudian hadis ahad, masyhur, aziz, farad, itu semuanya disebut hadis ahad. Jadi hadis ahad, ketika kita mendengar hadis ahad itu bukan hadis yang diriwayatkan satu-satu enggak, tapi yang diriwayatkan di bawah mutawatir itu semuanya ahad. Kalau tadi batas minimal mutawatir itu 100, maka itu di bawah batas minimal mutawatir itu 10, maka hadis ahad itu di bawah 10 per tabakat. Ya, tabakat ya. Per tingkatan atau per generasi. Ini disebut hadis ahad. Hadis mutawatir dapat dibagi menjadi 2. Yang satu disebut mutawatir lafzi. Ya, satu disebut mutawatir lafzi. Yang kedua disebut mutawatir maknawi. Ya, yang pertama disebut mutawatir lafzi. Yang kedua disebut mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi itu redaksinya memang disepakati 10 orang generasi bawahnya minimal tadi ya. Jadi kalau mutawatir lafzi itu ketika memang redaksinya memang begitu, disepakati 10 orang. Dan ini tidak banyak. Salah satu yang mutawatir lafzi itu mengkadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang bohong terhadapku gitu ya. Jadi siapa yang berbohong atas namaku, begitu kata Rasul gitu ya. Yaitu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka silakan bersiap-siap menempati neraka. Ya. Itu hadis yang mutawatir lafzi. Jadi yang bohong ya. Makanya hati-hati kalau kemudian Rasul berkata begini atau menurut Rasul adalah begini. Anda ini sedang bertaruh dengan neraka gitu. Kalau misalnya itu nggak benar Rasul ngomong begitu, Anda siap-siap di neraka. Pak, tapi ini guyon, Pak. Tapi ini istimbat ya, hati-hati istimbat dengan menisbatkan pada Rasul gitu. Yang paling bagus ketika Anda istimbat menurut yang saya baca dari Rasul gitu ya, yang saya baca menurut maksimal pengetahuan saya adalah begini. Tapi apakah tidak tahu saya itu dari Rasul atau enggak? Itu yang paling bagus begitu. Nah, ini mutawatir lafzi yang memang lafalnya itu dari Rasul dan semua perawi begitu. Ada yang mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi ini hadisnya sebenarnya hadis ahad, tapi kemudian kalau digabungkan dengan hadis-hadis yang lainnya, ini makna yang ada di hadis itu menjadi mutawatir. Contohnya adalah, ya saya kasih contoh, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Ya, niat ini adalah persoalan yang disepakati di siapapun, dan itu pengaruhnya, dan banyak sekali hadis-hadis yang mendukung. Maka itu disebut mutawatir, tapi mutawatir maknawi. Hadis mutawatir lafzi otomatis diterima dan tidak mengenal hukum dhaif sahih atau sahih dhaif. Jadi kalau kita ketemu hadis mutawatir, jangan ditanya ini hadis sahih atau hadis dhaif. Itu kriteria itu nggak masuk di mutawatir karena sudah otomatis diterima. Ya, hadis sahih dhaif itu masuk di dalam hadis ahad.
Nah, hadis mutawatir maknawi itu diperdebatkan, bukan diperdebatkan. Yang jumhur mayoritas mengatakan itu harus kena kriteria sahih dhaif. Makanya hadis innamal a'malu binniyat itu disebut hadis sahih. Kenapa? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Oke. Itu ya. Jadi yang mutawatir maknawi itu ada kriteria di sana sahih dhaif. Kemudian hadis ahad dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, sahih, hasan, dhaif. Jadi hadis sahih, hasan, dhaif. Kriteria sahih adalah ittisalul sanad. Sanadnya tersambung. Nah, ketersambungan ini dalam kriteria Imam Bukhari itu harus mulaqah. Nah, mulaqah itu harus ketemu betul. Jadi harus dipastikan ketemu. Kalau tidak dipastikan ketemu, tidak dapat dipastikan pertemuannya bagi Imam Bukhari itu enggak sahih. Tapi yang lain dia cukup cukup mensyaratkan mu'asharah. Mu'asharah itu artinya apa? Sewaktu. Jadi sewaktu atau setempat. Jadi dia sewaktu, sezaman gitu ya. Sezaman dan dia tinggal misalkan sama-sama satu zaman tinggal sama-sama di Damaskus atau di Damaskus misalkan gitu. Itu mungkin dia bertemu gitu. Tapi kalau kemudian dia misalkan yang satu di Damaskus dan ada istilah pernah ketemu ke Irak, padahal yang satunya di Irak misalkan gitu ya, di Baghdad, tidak pernah ada cerita bahwasanya ini keluar dari Damaskus, ya tidak gitu. Jadi sezaman dan setempat yang dimungkinkan ketemu itu sudah cukup. Ini beberapa yang umumnya begitu. Tapi Imam Bukhari memang syaratnya harus mulaqah. Mulaqah itu harus ketemu. Kemudian adalah ruwah. Ruwah itu adalah keadilan perawi. Keadilan itu apa? Keislaman dia, keberagamaan dia harus bagus. Jadi ini ada banyak pendapat ya, tapi intinya adalah keberagamaan dia harus bagus. Bagus itu ada yang mengatakan dia muslim, ada yang mengatakan muruahnya bagus dan seterusnya. Jadi intinya begini kata dalam dia adil lah gitu ya. Jadi adil itu tingkat kebaikan dia lebih banyak daripada tingkat keburukan dia, orang soleh lah intinya begitu ya. Kemudian daftar ruwah itu hafalan perawi. Makanya nanti ada yang ini perawi yang akhirnya hafalannya jelek gitu ya, mutarib di akhirnya gitu ya, dan banyak gitu ya. Jadi konsistensi bagusnya hafalan perawi. Kemudian adam syuzuz ya, syuzuz itu artinya sat itu artinya begini, kalau ada 2 riwayat ya dengan lafal yang sama, yang satu diriwayatkan sikot, yang satu sikot yang sama, dua-duanya sikot, cuman yang sikotnya A itu lebih bagus ausat min sikoh B begitu ya, dia lebih ausat gitu ya. Misalnya sama-sama sikot tapi tingkat kesuhunan sikotnya itu lebih kuat si A gitu ya. Maka ketika meriwayatkan satu riwayat yang sama tapi kemudian berbeda sedikit redaksi, maka yang dipakai yang A. Sementara yang kedua ini disebut mungkar. Disebut syad ya. Jadi kalau ini sama-sama sikot ya, sama-sama sikot, kemudian yang satu lebih kuat kesikotannya, maka yang sikoh yang kedua tadi, yang pertama yang diambil A yang diambil, yang B ini disebut syad. Tapi kalau si B ini yang satu ini sikot, yang kedua ini tidak sikot, di bawah sikot misalnya, itu yang kedua bisa disebut mungkar. Jadi bedanya begitu antara hadis syad dan mungkar itu. Kemudian adam ilat. Adam ilat itu tidak ada ilat. Ilat ini adalah penyakit yang tidak terlihat ya. Jadi yang hanya dipahami oleh ahli hadis yang memang dia ahli, misalkan mereka yang betul-betul setiap betul memahami cara Rasul ngomong, cara Rasul berpikir dan seterusnya. Misalkan kalau jenengan
ini baru kenal saya 1-2 kali, mungkin saya tidak akan paham. Tapi kalau sudah kenal saya berkali-kali, kemudian ketemu dengan saya, berdiskusi dengan saya, hidup dengan saya, bareng dengan saya, mungkin cara berpikir saya, cara ngomong saya, Anda bisa mengatakan tidak mungkin saya ini ngomong begitu, tidak mungkin Pak Ahmad ngomong begitu, tidak mungkin begini dan begitu. Kenapa? Ini bukan redaksi yang dipakai oleh Ahmad, misalkan begitu ya. Itu jadi tingkat pergaulan dia yang begitu lama dan begitu dalam dengan Rasulullah SAW, sampai dia bisa mengatakan nggak mungkin omongan ini berasal dari Rasulullah SAW. Nah, kalau orang-orang itu kalau udah kita gambarkan orang yang jatuh cinta, kalau sudah jadi jatuh cinta kemudian dia menjadi suami istri, maka kemudian nggak mungkin suamiku ngomong begini, ini nggak omongan suami saya, nggak mungkin suami. Bahkan ada ketika ada orang nggak rapi Anda, misalnya orang Jawa nggak rapi Anda cuma senyum-senyum aja, kenapa Anda sudah ngerti betul suami Anda. Oke, itu yang paham ya memang mereka yang memang tingkat pergaulannya tinggi. Kadang itu persoalan makna, kadang persoalan redaksi ya. Jadi redaksi nggak mungkin Rasul beredaksi begini. Gitu ya. Ketiadaan atau ketidaksempurnaan salah satu kriteria atau lebih itu menjadikannya hadis hasan atau dhaif. Saya kasih contoh, misalkan hadis hasan itu menjadi dia hasan karena persoalan dokterullah saja. Itisolnya harus ada, adalahnya harus ada, adam sudutnya harus ada, adam ilatnya harus ada, tapi tingkat hafalannya di bawah tingkat hadis yang dihukumi sahih. Jadi perawinya itu di bawah tingkatannya di bawah perawi sahih. Nah, itu hanya ketidaksempurnaan. Pak, bagaimana mengukurnya itu? Saya juga nggak begitu menguasai di situ, gitu ya. Karena saya bukan nggak hafal hadis, nggak begini, gitu ya. Hanya hafal beberapa hadis saja. Itu pun kadang-kadang redaksinya nggak sempurna semua. Gitu. Semua jenis hadis di atas, mulai mutawatir sampai ahad dhaif. Ahad dhaif ini ya, jadi ini ada hadis ahad, kemudian dhaif. Yang paling rendah kalau ahad kan dhaif ini adalah hadis nabawi. Jadi jangan Anda bilang hadis dhaif itu bukan hadis, itu hadis. Hanya dalam kriteria sanadnya dia dhaif. Ya, kriteria sanadnya dhaif. Ya. Itu ya, ini kita bicara sanad. Nah, jadi hadis dhaif itu tetaplah hadis, meski tingkat kehujahannya, tingkat dijadikan argumentasinya berbeda dan bertingkat. Ya. Jadi kalau nanti ketemu hadis mutawatir diperhadapkan dengan hadis dhaif, tentu kita milih yang mutawatir. Hadis sahih dengan hadis dhaif, tentu kita milih yang sahih. Meskipun kemudian hadis dhaif ini tetap hadis. Nah, oke. Kenapa ini penting? Karena seringkali kita mengatakan bahwasanya hadis dhaif itu bukan hadis. Sehingga kalau udah hadis dibuang aja. Ulama itu masih nganggap itu hadis. Persoalannya dia memang tidak bisa dijadikan sebagai hujah hukum, sebagai landasan hukum, gitu. Itu tidak boleh. Seluruh ahli fikih tidak sepakat kalau hadis dhaif itu boleh dijadikan hukum, tapi hadis dhaif boleh dijadikan penguat hadis sahih. Yang kedua, hadis dhaif ini boleh dipakai selain hukum. Artinya selain hukum itu Anda bisa dijadikan hadis dhaif ini sebagai doa. Kalau dia berisi doa boleh. Jumhur mengatakan boleh, meskipun beberapa ulama minoritas mengatakan itu sudah hadis dhaif. Tapi yang jumhur mengatakan boleh. Jadi boleh dipakai hukum apa namanya, sebagai doa dan macam-macam itu silahkan. Meskipun kalau ada pilihan hadis sahih dan dhaif, Anda harusnya milih yang sahih. Tapi pilih yang dhaif yang nggak apa-apa. Asal doa ya, doa pakai bukan bahasa Arab aja boleh kan ya. Nggak dari Rasul, redaksinya pun nggak masalah kan ya. Nah, cuman kalau ini mau dijadikan dasar hukum, memang semua sepakat nggak boleh. Nah, meskipun nanti persoalan penghukuman dhaif, sahih dan sebagainya itu persoalan ijtihadi. Artinya ijtihadi itu apa? Kadang satu ulama mengatakan ini sahih, sementara ulama yang lain mengatakan ini
hasan, kadang ini hasan, yang lain mengatakan dhaif. Yang begitu itu namanya ijtihadi. Sehingga nanti kalau sesuatu yang diperdebatkan, kalau bagi saya ya ambil hati-hati. Misalkan ada satu ulama mengatakan ini hasan, yang satu mengatakan dhaif. Kalau saya yang milih yang dhaif. Meskipun kemudian saya tetap kadangkala harus menggunakan itu dalam perbuatan, tapi kalau dalam menghukumi saya milih yang hati-hati. Gitu ya. Meskipun kadang-kala kita nggak boleh kemudian menyalahkan kalau orang pakai itu, atau yang sekali Anda pakailah itu ya. Nah, kecuali itu dalam hukum ya, silahkan dalam hukum, hati-hati. Ini ya yang harus Anda pelajari betul. Jadi itu persoalan ijtihad, mentadif ataupun mentasih itu ijtihadi. Nah, karena tidak ya, kecuali yang memang sudah sepakat seluruh ahli hadis yang suka menjarah, yang suka mentajrih gitu ya, yang ada jarah ta'dil, yang mentakdil, yang suka mentakdil, yang suka mentajrih gitu ya, yang mereka memang kerjaannya itu begitu ya, profesi mereka di situ, itu mereka sepakat hadis ini salah ya diterima aja. Tapi kalau ada perdebatan ya kita memang lebih hati-hati. Jadi sebenarnya memahami hadis itu nggak perlu seruat-ruat dan tidak perlu sekaku-kaku begitu loh. Kenapa? Ya tadi logikanya lah, kalau kita menerima kabar itu misalkan kita terima dari 10 orang, 10 orang-orangnya itu sepakat, mereka tidak mempersoalkan berita itu, kan diterima kan gitu ya. Tapi kalau kemudian nanti itu diriwayatkan oleh satu orang, kemudian yang satu mengatakan diriwayatkan mata rantai masing-masing satu orang, kemudian kita kan boleh mengkritisi kan boleh, yang meriwayatkan satu orang ini beruntun ini juga kita juga nggak kenal, juga nggak pernah ketemu, kan kita bisa mengukur gitu loh. Jadi ya agama ini ya gitu itulah gitu ya. Jadi dibikin apa, pakai akal sehat lah gitu ya. Jangan apa jenenge beragama kok kemudian pokoknya kaku yang dhaif dibuang aja lah gitu ya. Yang sohe-sohe aja gitu. Padahal yang sohe itu sedikit. Hadis di dalam persoalan sirah nabawiyah, kemudian hadis dalam persoalan tafsir itu rata-rata dhaif karena mereka nggak punya kriteria, atau tidak kriteria itu nggak begitu penting begitu. Sehingga ulama kalau nanti jenengan mencari tafsir yang musnid gitu ya, atau musnad itu kalau jenengan cari tafsir itu menjadi tafsir yang rata-rata hadisnya dhaif. Kenapa? Karena dulu tidak mensyaratkan itu. Satu-satunya persyaratan harus hadis sahih itu hanya dalam hukum. Selain hukum, nah itu mereka longgar, para ulama longgar. Kalau ulama aja longgar, maksud kita nggak longgar kan itu. Ya, jadi kalau dalam soal doa aja ulama longgar, kok kita nggak longgar? Ya longgarin aja lah. Pak, tapi gimana ya? Jangan tapi dalam persoalan hukum kita pegang betul itu yang sahih. Oke. Hadis dhaif dalam terma mutaqaddimin, jadi ulama-ulama yang dulu yang sampai tabi'in kalau tidak salah ya, jadi mutaqaddimin ini sampai tabi'in itu membagi hadis menjadi dua. Nah, hadis hadis ya, salah. Oke, saya salah menulisnya. Jadi hadis oleh kalangan mutaqaddimin itu cuma dibagi jadi dua, sahih dan dhaif. Sementara hadis dhaif pun dibagi menjadi dua, hadis dhaif dan hadis sahih. Nah, jadi dulu itu cuma ada dua kriteria, sahih dan dhaif. Tapi dhaif itu dibagi jadi dua, hadis dhaif dan hadis sahih. Hadis dhaif itulah yang dalam istilah mutaakhirin disebut hadis hasan. Jadi kalau Imam Bukhari mengatakan hadis ini hadis dhaif, itu bisa jadi hadis hasan. Imam Ahmad mengatakan itu hadis dhaif, bisa jadi hadis hasan. Kalau orang-orang mutaqaddimin ya. Kemudian hadis wahin itulah yang disebut hadis dhaif.
Jadi kalau sudah status wahin itu nggak boleh dijadikan hujjah dalam hukum. Tapi kalau Anda mau pakai untuk yang lain silahkan gitu ya, untuk doa dan macam-macam gitu. Nah, nanti kan Anda masih bisa mendiskusikannya, mendialogkannya dengan hadis yang sahih kan gitu atau yang hasan. Terma ini harus Anda pahami betul ya, istilah-istilah begini harus betul Anda pegang betul. Jadi biar nggak salah. Nah, jadi hadis istilah ini kadang istilahnya berbeda-beda. Ini secara umum ya. Nanti mungkin kriteria hasan menurut ulama A itu menurut Tirmidzi berbeda dengan hasan menurut Nusalah dan seterusnya. Itu lebih ini lagi yang harus Anda perdalam di ilmu hadisnya, karena kita ini fokusnya tahris. Kalau saya membahas ini yang balik lagi ke ulumul hadis. Nggak selesai itu. Sesuatu yang dipalsukan disandarkan pada Nabi, artinya apa? Itu dipalsukan, dinisbatkan, konon disumberkan dari Nabi, itu maudhu. Jadi perkataan, perbuatan, persetujuan yang disandarkan palsu kepada Nabi itu maudhu. Dalam ilmu hadis, dalam diskursus hadis, ini sering diperkenalkan dengan istilah hadis maudhu. Jadi hadis maudhu meskipun sejatinya dia bukan hadis. Jadi satu-satunya yang boleh Anda tolak sejak dari awal adalah hadis maudhu. Jadi maudhu ini Anda tolak karena itu memang bukan hadis. Tapi kalau dhaif, hasan, sahih, ya, ini nggak boleh Anda tolak. Dhaif pun nggak boleh Anda tolak. Karena dia bisa jadi hadis hanya secara sanad dia lemah. Gitu ya. Jadi kalau masih kriteria dhaif itu Anda nggak boleh sembarangan nolak. Bisa jadi dia bisa jadi hadis hasan atau bisa jadi hadis sahih. Kenapa? Begini loh, sesuatu yang populer, apa sih kebutuhan kita untuk meriwayatkan dia? Ada nggak? Jadi kemerdekaan Indonesia itu tanggal 17 Agustus. Perlu nggak Anda meriwayatkan satu-satu? Kan tidak perlu. Jadi sesuatu yang sudah biasa, ulama dulu itu, sahabat dulu melakukan itu semuanya, apa perlu kemudian itu harus diriwayatkan? Mereka merasa nggak perlu. Yang perlu adalah ketika muncul penyimpangan, baru kemudian mereka mengatakan, ini saya ketemu generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi sahabat, saya ketemu 30 sahabat, mereka melakukan ini semua, kok Anda melakukan yang berbeda? Sehingga baru kemudian di situ muncul periwayatan. Kalau tidak ada penyimpangan dan itu terus berlangsung sampai hari ini, dikenal dari dulu Islam itu adalah begini, mereka melakukan satu perbuatan begini, gitu ya, kan tidak perlu kemudian diriwayatkan. Kalau tidak perlu diriwayatkan, maka kemudian orang akhir-akhir lah ini sanadnya mana, ini dapat dari mana, ya repot lah. Meskipun saya katakan sanad tetaplah itu pola seleksi hadis itu ya tidak apa-apa gitu. Tapi kemudian kalau itu harus dengan hitung betul ya. Jadi kita bicara tentang probabilitas, bicara tentang kemungkinan ya. Jadi kemungkinan hadis maudhu itu kalau dia udah maudhu nggak mungkin jadi hadis itu. Tapi kalau hadis dhaif, dia dhaif masih mungkin jadi hasan, masih mungkin jadi ini. Jadi jangan banget dengan hadis dhaif, kira-kira begitu. Meskipun nanti kriteria ini sanadnya begini-begini ya silahkan ya. Satu-satunya yang disepakati adalah hadis yang dhaif itu memang nggak boleh jadi hujjah hukum. Jadi Anda nggak boleh menentukan halal haram hanya dengan hadis dhaif, itu disepakati. Tapi kalau selainnya boleh nggak menggunakan hadis dhaif untuk berdoa. Misalkan kalau Anda doa berbuka puasa itu ya. Dapat sama wabtallatil uruku wasabatal ajr, insyaallah Muhammadiyah memakai ini. Yang lain menggunakan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Nah, Imam Nawawi mengatakan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, dhahabat tama'u wabtallatil uruku wasabatal ajr, insyaallah. Itu Imam Nawawi yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin itu.
Kalau ulama yang lain kemudian dia makan dhahabat doma wabtalatil uruku wasabatal ajru, kadangkala Anda baca itu, kadangkala Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftat. Ini warna-warna beragama yang basisnya adalah hadis, yang bisa hadis hasan dan bisa hadis dhaif. Tidak usah direpotkan soal itu. Itu bukan soal hukum gitu ya. Meskipun kalau Anda berhadapan dengan kalangan Muhammadiyah, ya Anda pakai dhahabatul ma'ud, dan Anda ajarkan itu, jangan Anda ajarkan yang lain. Nanti jadi rusak gitu ya. Anda merusak ekosistem yang udah bagus gitu ya. Oke. Pembagian ini penting, terutama kaitannya berhujah dan menistimbat hukum yang berasal dari hadis. Oke. Jadi ada kesadaran ini harus Anda bangun betul. Nah, ini yang saya sampaikan sekilas tentang hadis ya. Saya tidak mengajarkan ke Anda kemudian hadis sahih itu dibagi jadi dua, sahih lidati, sahih lighairihi. Hadis hasan juga begitu, sahih hasan lidati, hasan lighairihi. Hasan bisa jadi sahih tapi lighairihi. Kemudian dhaif bisa jadi hasan tapi lighairihi. Nah, kemudian hadis paling banyak hadis dhaif. Itu kan banyak kriterianya. Sehingga kriteria 5 itu nanti bisa macam-macam. Yang paling banyak hadis dhaif Anda pelajari sendiri ya. Saya tidak mau jelaskan di sana. Karena ini lama gitu ya. Ini saja dulu ya, silakan. Saya mohon maaf kita banyaknya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.